Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, serta tenaga pendidik dan juga seluruh peserta didik Sekolah Immanuel. Apa kabar hari ini? Tentunya ada sukacita hari ini. Amin. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama, meskipun yang dari rumah dan juga yang ada di sekolah. Sama-sama kita satukan hati kita terlebih dahulu, kita bersama-sama berdoa. Kemudian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan, berkuasalah, bertahtalah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, meskipun cuaca akhir-akhir ini sedikit berubah-ubah, mendung, kadang langsung hujan deras dan juga terik, tapi kita tetap harus sukacita, kita harus tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Tentunya pada khusus hari ini, hari Jumat, ya ibadah bersama. Kita akan bersukacita bersama-sama hari ini dan kita awali pujian untuk memuji nama Tuhan dengan Hanya Kau Milikku di Surga. Boleh sambil digerak-gerakkan badannya biar nggak lemes ya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Masih dengan tetap bersukacita, kita tambah lagi sukacita kita lagi, kita bangkit bersama-sama, kita pujikan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya.
duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian agar kita lebih meresapi melalui pujian kali ini. Diam dalam hadirat-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
Bapak, terima kasih rahmat dan anugerah. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sangat kacau. Tetap ada firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menuntun hidup kami, memperbaiki hidup kami, membawa kami terus pada jalan-jalan yang benar. Mari kuasa Roh Kudus-Mu sama-sama bekerja, mengurapi, memberkati firman. Dengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Roh-Mu ada di sini menyertai semua seluruh penyampaian firman. Terima kasih rahmat anugerah Allah bagi kami untuk kami menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini kita banyak tiap hari, tidak terhitung jumlahnya berapa ratus atau ribu berita yang kita dengar tiap hari. Oleh sebab itu kita penting mempunyai satu filter yang sangat tepat untuk setiap apa yang kita dengar setiap harinya itu. Secara tidak sadar, baik lewat media sosial, lewat televisi, lewat radio, atau lewat sesama teman, berita itu kita terima setiap hari. Itu yang bisa mempengaruhi hidup saudara dan saya, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, yang nantinya membuat satu perubahan-perubahan yang kita nggak sadar. Perubahan itu merubah kita, menyeret kita tidak lagi setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu penting saya ajak Bapak Ibu untuk kita melihat apa yang firman Tuhan katakan untuk melawan hal-hal seperti ini. Saya buka ayat itu di dalam Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan itu. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman hanya timbul dari mendengar firman. Saya pernah diajarkan kalau saudara baca firman, bacalah dengan suara, supaya saudara mendengar firman itu. Dan firman itu masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang paling penting. Ya. Pengisian bahan bakar di Indonesia dengan di Eropa itu berbeda. Di sini kita berhenti naik motor, naik mobil, maka ada pelayan yang akan melayani. Dan jelas ditawarkan, Pak, Pertalite, Pertamax, atau Pertamax Turbo, kita tinggal pilih. Di tempat lain ada yang premium juga ditawarkan. Maka kita tinggal menyebutkan, oh Pertamax, isi berapa Pak? 100.000 kalau mobil, motor udah tumpah-tumpah ya. Maka kita cuma membuka pintu daripada tangki, mereka akan bukain itu dan masukkan bahan bakar. Selesai mereka tutup lagi dengan pasti, tutup, kita tinggal bayar, selesai berangkat tanpa turun dari mobil kalau kita naik mobil. Bapak Ibu, di Indonesia tidak dilakukan hal itu. Tapi di luar negeri, di Eropa, di Amerika, isi sendiri. Kita buka pintu tangki, kita buka tutup tangki, kita ambil dispensernya itu, kita pencetkan berapa yang mau kita isi. Selesai, taruh lagi, tutup semuanya, kita bayar menuju kasir. Nah, hal ini yang terjadi, pola isi bahan bakar di Indonesia dan di Eropa dan di Amerika. Apa yang terjadi dengan pola pengisian seperti ini? Di Inggris di survei 150.000 mobil rusak. Kerusakannya fatal. Karena apa? Orang tidak tahu mobil bensin diisi solar, mobil yang bahan bakar solar diisi bensin. Pasokannya bahan bakarnya salah, sehingga mengalami trouble pada mesinnya. Tidak bisa di starter, malah fatal sekali kerusakannya, sehingga mereka mesti memperbaiki di bengkel-bengkel mobil dengan harga yang cukup mahal. Seperti ini, akhirnya dijelaskan harus dengan jelas pengisian apa yang diperlukan oleh bahan bakar itu. Hal ini sangat mempengaruhi konsumen pemakai mobil dalam mengisi bahan bakar dan memerlukan biaya yang cukup mahal untuk
pemulihan dari mobil yang rusak itu. Kendaraan harus diisi atau dipasok dengan pengisian bahan bakar yang benar. Kalau tertinggi sekarang oktan tertinggi untuk bahan bakar itu Pertamax Turbo. Tapi kalau kita orang mau balap mobil ya di sirkuit atau rally, mereka tidak bisa isi bahan bakar untuk mobil mereka dengan Pertamax Turbo. Untuk maksimal mobil yang keperluan mobil untuk yang kelasnya mobil rally dan racing itu harus memakai Aftur. Itu bahan bakar pesawat karena oktan tinggi sehingga mesinnya persis sekali bahan bakar yang masuk dengan daya kerja mesinnya. Sangat mengaruhi. Kendaraan harus diisi, dipasok dengan pengisian bakar yang tepat sehingga dapat digunakan dengan baik dan tepat. Mobil terawat dengan baik sehingga dapat berjalan dengan baik dan tetap memiliki fungsi mesin yang baik juga. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, sebagaimana kendaraan harus diisi atau dipasok dengan bahan bakar yang tepat, demikianlah jiwa kita sebagai manusia. Bukan hanya makanan jasmani, itu penting. Asupan-asupan yang kita nikmati itu penting. Dan mesti terukur. Mesti tepat apa yang mesti dimakan dengan baik. Enggak boleh ada yang berlebihan, enggak bisa kadar gula yang berlebihan, enggak bisa karbo yang berlebihan, enggak bisa semuanya itu akan membuat ketidakseimbangan pada diri kita. Jiwa kita ini perlu diasup, perlu mendapat pasokan yang benar buat kita. Hati-hati. Sekarang ini dari agama-agama yang lain pun menyebutkan saat ini anak-anak itu perlu satu pasokan firman yang benar supaya apa? Iman anak-anak ini menjadi kuat dan baik. Saudara, di Yahudi di Israel, anak-anak itu wajib hafal Taurat. Sampai umur 22 tahun mereka mesti hafal Taurat itu. Kalau orang-orang di Yahudi sana, kalau anak-anaknya ulang tahun, hadiah yang paling indah, yang paling hebat yang orang tua berikan apa itu? Buku. Mereka bisa dibawa masuk dalam toko buku, disuruh beli 3 buku. Bonus 1 buku, 4 buku. Mereka harus baca. Untuk apa? Asupan bagi pikiran mereka, wawasan mereka, pengetahuan mereka. Harus seperti itu. Taurat umur 22 tahun mereka harus hafal. Bayangkan. Kenapa seperti itu? Maka itu ada orang Yahudi yang menjadi murtad, tidak pernah ada sampai detik ini. Mereka sudah percaya dan sudah hafal dengan Taurat, mereka akan menjadi orang-orang yang militan, yang hebat. Gimana kita di Indonesia? Kita perlu pasokan firman Allah. Orang-orang bingung bagaimana ya supaya kita hidup benar dan suci. Tadi saya lihat ayat ini ya, Mazmur 119 ayat 11, yang dalam bahasa sehari-hari dikatakan, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, maka firmanmu kutaruh dalam hatiku, supaya aku jangan, itu terjemahan yang lama sekali saya ingat, saya hafal dalam terjemahan Alkitab, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Orang mau tidak berdosa itu gampang. Taruh firman dalam hati. Firman ini akan ingatkan pikiran kita. Hati ini akan bikin senggol di kita punya otak kalau ada hal-hal yang berdosa. Ingat, ini bersalah. Dari mana firman itu bisa tinggal dalam hati? Dari apa yang kita dengar setiap hari. Bersyukur Sekolah Immanuel mempunyai satu agenda yang tetap, yaitu adanya siaran kebaktian online. Saudara bisa menikmati firman setiap kali. Tapi di rumah, apa yang mesti kita lakukan? Kita perlu firman Allah. Firman Allah mengatakan bahwa iman timbul dari mendengar firman Kristus. Iman tidak timbul atau hidup jadi kuat dengan kata-kata motivasi perkataan manusia yang tidak ada firman Kristus. Tidak akan iman itu bisa jadi bertumbuh. Karena itu bukan makanannya firman. Makanya iman ialah firman Allah. Iman tidak bisa timbul dari filsafat, ajaran-ajaran manusia. Jika kita mau hidup dalam iman, maka harus mengisi
hidup kita, roh kita, hati kita dengan firman Kristus. Jangan salah mengisi hati kita dengan hal yang lain yang bukan dari firman Kristus. Filsafat-filsafat itu tidak pernah membuat iman orang menjadi kuat. Orang menjadi aneh banyak. Karena filsafat-filsafat itu. Kalau kita mau hidup dalam iman, maka kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ada orang yang menganggap itu era lama, betul. Saya percaya ya, di Eropa yang sudah 10 tahun, 20 tahun hidup lebih dari kita, itu isinya apa ya? Orang-orang aneh semua dengan kelakuan-kelakuan yang aneh. Enggak heran gereja di sana sepi anak-anak muda. Gereja di sana, kalau di orang-orang sana datang bertemu dengan saya, bilang, oh gereja sekarang isinya cuma orang-orang tua yang sudah jalannya tunuk-tunuk, yang pakai tongkat, itu gitu-gitu. Yang sebentar lagi masuk tanah. Anak-anak muda di mana? Nggak tahu. Di mana-mana tempat. Yang pasti di tempat-tempat yang berdosa. Di dunia ini ada begitu banyak ajaran yang bisa melunturkan iman kita. Hati-hati. Dari YouTube pun kita bisa lihat, kita bisa belajar mendengar firman. Bukan hanya firman yang benar, firman yang ngaco juga banyak sekali. Yang bisa melunturkan iman orang-orang percaya. Orang yang percaya dibuat tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak ajaran manusia membuat orang tersesat dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga imannya tidak bertumbuh dan mati di dalam iman. Salah satu bagian dari visi dari Sekolah Immanuel ialah good character, good spiritual. Nah, dari sinilah good spiritual itu dibangun. Orang akan mempunyai good spiritual kalau dia punya iman yang baik, iman yang benar. Tapi kalau orang tidak mempunyai iman yang baik, jangan mimpi mempunyai good spiritual. Karena itu yang membangunkan kita, itu yang akan membuat kita menjadi orang yang mempunyai good spiritual dari firman. Hal yang sederhana. Kalau gitu kita nggak usah kebaktian. Oh no, di kebaktian ada firman. Kita perlu itu. Di rumah kita perlu firman. Kita punya Alkitab di rumah untuk kita baca setiap hari. Diwajibkan membaca itu. Buat apa? Supaya kita boleh tertanam dengan kuat. Sekarang ini kalau orang tidak punya iman, hidupnya ngaco. Saudara tidak mencapai tujuan akhir hidup, mencapai apa yang saudara cita-citakan kalau saudara tidak punya iman. Percayalah. Iman itu yang menarik kuasa Allah turun, bekerja menolong kehidupan kita iman. Orang tidak akan suka berdoa kalau tidak punya iman. Orang tidak akan suka beribadah kalau tidak punya iman. Orang tidak suka akan firman Allah kalau tidak punya iman. Saudara nggak akan mempunyai belas kasihan kepada orang lain kalau tidak punya iman. Semua didasari dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan segala sesuatu tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Oh, ngeri sekali. Saudara boleh memberi duit miliaran rupiah sumbangan, dilakukan tanpa iman, tidak punya arti apa-apa. Saudara melakukan ibadah seminggu 8 kali, 10 kali, tanpa iman, tidak ada gunanya, tidak berkenan kepada Allah. Saudara berdoa 4 jam di rumah tanpa iman, tidak berkenan kepada Allah. Dasar yang paling mendasar dari hidup orang percaya ialah iman. Oleh sebab itu yang kita mesti tumbuhkan dalam hidup kita. Iman itu yang menangkal semua berita-berita yang tidak baik, yang datang, yang kita dengar, yang kita lihat, saudara-saudara. Itu tertangkal dengan iman kita. Dalam sehari berapa banyak informasi yang masuk secara langsung melalui pembicaraan dengan sesama manusia atau lewat media sosial, televisi, radio, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar atau baca ke dalam hati kita. Adakah keseimbangan untuk semua itu? Semua itu harus seimbang. Supaya apa? Jangan kita terseret dari iman kita. Banyak orang menjual Tuhan karena pernikahan, karena pekerjaan, karena karier, banyak. Kenapa? Imannya tidak bertumbuh sehingga dia gampang menjual Tuhan. Ya, banyak saya dengar dari istri saya. Kamu tahu anak sekolah minggu yang ini? Iya, dia udah married loh. Terus iya, sudah masuk nyebrang ke tempat lain. Nah, kenapa?
tidak menjaga iman dengan baik. Dia sekarang udah punya jabatan bagus loh. Oh iya, sebagai pimpinan. Kenapa? Kok bisa? Oh hebat dia ya. Ya, dibilang hebat ya nggak tahu ya. Karena dia sekarang sudah menjadi orang yang lain. Ditawarkan, kamu mau duduk di sana enak? Dan sekarang ada lembaga-lembaga yang menawarkan, mau PNS, mau S1, S2, S3, boleh, tapi ikut kami. Itu banyak ditawarkan saat ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tidak ada hal yang lebih menarik hidup kita selain daripada Tuhan sendiri. Kita akan menjadi seorang yang sungguh-sungguh, bukan seorang yang maniak, tapi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang benar, yang terpelihara di hadapan Tuhan. Mesti seimbangkan. Apakah perbandingan itu sehat? Perbanyak perkataan Kristus di dalam hidup kita. Kita punya firman Tuhan dan jangan pernah ragu. Firman Tuhan yang kita miliki itu adalah perkataan yang turun dari surga. Satu firman yang turun dari surga dengan ilham. Dunia sudah mengakui itu firman Allah. Alkitab itu. Dan tidak ada buku yang begitu bestseller yang terbaik di dunia ini selain daripada Alkitab. Tidak ada buku-buku lain, tidak ada yang jaya jualnya begitu hebat selain daripada Alkitab. Tidak ada buku yang diterjemahkan dalam bahasa-bahasa, sekian bahasa di dunia selain daripada Alkitab. Alkitab yang mempunyai satu terjemahan buku yang paling banyak itu Alkitab. Oleh sebab itu kalau dia sangat terpimpin, termulia di dunia ini dalam jumlah dan cetakannya dalam segala hal itu, itulah firman Allah. Begitu mulia. Saudara penting membaca semuanya itu. Untuk apa? Untuk kita boleh menjadi tetap kuat. Kolose 2 pasal 2 ayat yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat 8 menuliskan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada banyak, hati-hatilah jangan ada yang menawan. Ada kelompok-kelompok yang akan menawan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, untuk mereka ditarik dari persekutuan anak-anak Tuhan itu, untuk mereka tidak lagi beriman kepada Allah. Hati-hati, secara halus ataupun secara radikal mereka bisa berbuat itu. Tapi kita akan tetap berdiri walaupun nyawa taruhannya, kita akan tetap berdiri. Untuk apa? Untuk terus beriman dan percaya kepada Yesus. Kenapa kita mesti baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu mempunyai daya cipta. Waktu kita mulai menaruh firman dalam hati kita, satu-satunya yang dia perbuat yang hebat apa? Kita tidak berdosa lagi kepada Tuhan. Ayatnya ada, ya. Maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Firman Allah mempunyai daya cipta. Kita menjadi satu ciptaan yang baru, yang kuat, yang full power karena ada firman di hati. Firman mempunyai daya cipta. Orang pusing, gimana saya lepas dari pikiran-pikiran kotor saya? Firman jawabannya. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa saya terlepas dari pikiran-pikiran kotor waktu saya mulai baca firman. Sehari saya bisa baca 10 fatsal, 12 fatsal. Dan tiba-tiba saya berubah. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Firman mempunyai daya cipta. Firman tidak mungkin gagal. Apa yang dijanjikan oleh Allah dari firman Allah akan terlaksana. Jangan pernah rugi waktu saudara mulai membaca firman. Jangan pernah rugi waktu saudara mulai mendengar firman Allah. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita wajib untuk selalu mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita wajib selalu mengisi hati kita dengan firman Tuhan, kebenaran Kristus, supaya kita bisa hidup dan berjalan senantiasa benar dan kudus di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda sekali saat firman itu mulai bekerja dalam hidup kita. Ada waktu-waktu kita bisa dengar firman, ambil waktu. Dan Tuhan ada di situ, memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu. Firman-Mu sudah dibentangkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih berkat anugerah kemurahan Tuhan. Mari Roh Kudus tanamkan firman dalam hati kami.
dan ingatkan dalam pikiran kami, agar kami boleh terus hidup di dalam iman kami, percaya kepada Tuhan melalui firman yang kami dengar, melalui firman yang kami baca, kami terus bertumbuh dan menjadi takut dan menjadi hormat kepada Tuhan. Syukur, terima kasih berkat Tuhan pagi hari ini. Semua yang mendengar mereka diberkati oleh Tuhan, oleh firman ini, dan mereka mengalami hebatnya firman Allah itu yang boleh mengubahkan hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin.